Kata penulis, salatul jama'ati athaniyatu masyru'atun liman fatathu salatul jama'ati al-ula ma'al imami fil masjid. Di buku bahasa Arab halaman 550, di buku bahasa Indonesia halaman 609. Untuk menghemat waktu kita dengar pembaca membacakan Indonesia, yang lain silakan menyimak Indonesia atau Arabnya. Penulis berkata, poin I, salat jamaah kedua disyariatkan bagi orang yang tertinggal jamaah pertama yang dikerjakan bersama imam di masjid. Boleh diberi catatan dulu di dekat situ? Bila ada imam tetap. Bila ada imam tetap, apakah boleh bikin jamaah kedua setelah imamnya selesai? Bila ada imam tetap, apakah dibolehkan untuk membuat jamaah kedua? Seperti tadi, salat maghrib. Di sini ada imam tetap. Setelah selesai salam imam yang pertama, yaitu imam tetap, ada jamaah yang kedua di belakang. Mungkin karena terlambat. Pertanyaannya, bolehkah bikin jamaah yang kedua seperti itu? Nah, pembahasannya di nomor 9 ini. Nah, beri catatan duluan ya, sebelum kita masuk dalam pembahasan. Jawabannya ada ikhtilaf ulama. Jawabannya ada ikhtilaf ulama. Sebagian membolehkan dan sebagian melarang. Dulu asatizah kita di Indonesia, saya perhatikan banyak yang mengambil pendapat yang melarang. Di Balikpapan tahun 2009 ke belakang, 2010, 2011, atau mungkin 2006, 2007 sampai sekitaran 2014, saya perhatikan banyak teman-teman yang melarang kalau ada jamaah kedua. Katanya dengar dari kajian Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Kita dulu kajian dengan Ustadz Fulan di Masjid Anusat. Kata beliau tidak boleh ada jamaah kedua setelah imam tetap selesai. Jadi pendapat yang berkembang demikian. Saya pribadi, saya pernah tanya kepada guru kami, Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, dalam salah satu kajian, bila tidak salah kajian Dalil Talib. Waktu itu saya tanya, bagaimana dengan pendapat tentang jamaah kedua, boleh atau tidak? Beliau mengatakan, di antara ulama seperti dalam mazhab Hanabilah atau dalam mazhab Hambali, mereka tidak melarang, memperbolehkan untuk adanya jamaah berikutnya meskipun ada imam tetap. Sebagian yang lain seperti dalam mazhab Imam Malik, jamaah kedua itu dilarang. Jadi kalau ada yang terlambat datang, maka mereka semua sholat sendiri-sendiri. Sholat sendiri-sendiri. Di antara hikmahnya adalah kalau diperbolehkan jamaah itu berantai, jadi sudah ada imam tetap, ada imam baru lagi. Selesai imam kedua, ada imam ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka nanti orang akan terbiasa suka terlambat karena mengandalkan ada jamaah yang baru. Ya, demikian kata Syekh Syadzili. Lalu ada yang nimpali gitu. Berarti Syekh, sebagaimana kita lihat di Arab Saudi ini banyak pemuda-pemuda yang suka terlambat. Di Saudi ini banyak masjid-masjid yang setelah imam tetap selesai, mereka suka bikin jamaah kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan itu membuat orang memang menyengaja untuk terlambat karena mengandalkan jamaah berikutnya. Maka Syekh Sa'ad Asy-Syadzili waktu itu mengatakan, tapi yang namanya hukum tidak ditimbang dengan hikmah. Hikmah itu hanya sekedar pelengkap saja, penguat. Tapi dia bukan timbangan hukum utamanya. Jadi kalau hikmahnya adalah supaya tidak ada yang suka terlambat, lalu kita melarang orang bikin jamaah kedua dan seterusnya, berarti kita berdalil dengan hikmah. Dan dalil bukan dengan hikmah, kata beliau. Berarti yang mana Syekh lebih kuat? Jawabannya yang lebih kuat insya Allah adalah yang memperbolehkan. Karena justru dengan adanya jamaah yang kedua dan ketiga dan seterusnya, maka yang terlambat pun tetap bisa dapat pahala,
27 kali lipat. Alias pahala berjamaah. Silakan dibaca. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah melihat seseorang mengerjakan sholat sendiri. Beliau bersabda, Ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ah. adakah orang yang akan bersedekah kepada orang ini, maka hendaklah dia mengerjakan sholat bersamanya. Dalam lafaz At-Tirmizi disebutkan, ada seseorang yang datang sedang Rasulullah SAW sudah mengerjakan sholat. Beliau pun bertanya, siapa di antara kalian yang ingin melakukan perniagaan pada orang ini? Lalu ada seseorang berdiri dan sholat bersamanya. Dalam lafaz Imam Ahmad disebutkan bahwasanya ada seseorang masuk masjid sedang Rasulullah SAW sudah mengerjakan sholat dengan para sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin bersedekah kepada orang ini, maka hendaklah dia mengerjakan sholat bersamanya. Kemudian ada seseorang di antara orang-orang yang berdiri dan sholat bersamanya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, lalu ada seorang di antara orang-orang berdiri dan sholat bersamanya. Orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana hal itu telah dijelaskan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada perbedaan pendapat ulama antara yang melarang untuk membuat jamaah kedua dan seterusnya dengan yang memperbolehkan. Ya. Tadi saya beri catatan apa depannya? Bila ada apa? Imam tetap. Maka masjid-masjid yang tidak ada imam tetap ini tidak masuk dalam pembahasan. Seperti masjid yang ada di pasar, ada musola atau bisa dibilang masjid kecil, di situ tidak ada imam tetapnya, siapapun bisa menjadi imam, saling dorong-dorongan, maka ini tidak ada imam tetapnya. Yang di dalam pembahasan ini adalah yang ada imam tetapnya. Coba lihat coba lihat judulnya yang tadi. Judulnya adalah ke-9, sholat jamaah kedua disyariatkan bagi orang yang tertinggal jamaah pertama yang dikerjakan bersama imam di masjid. Berarti ada imam tetapnya. Itu yang dimaksud. Bisa dipahami jemaah? Baik, ada perbedaan pendapat ulama. Oh, ternyata di sini ada catatan kakinya ya. Oh, coba dibaca catatan kakinya. Catatan kaki nomor 216. Pengulangan salat jamaah di suatu masjid itu memiliki beberapa macam. Di antaranya, pertama, pengulangan salat jamaah itu merupakan sesuatu yang sudah dijadwalkan. Oh, afwan. Ini biar dulu, dosa dulu dibaca. Saya lanjutkan pembahasan saya tadi. Kita kembali ke pembahasan yang saya sebutkan sebagai catatan tadi. Ada ikhtilaf ulama. Sebagian memperbolehkan. Apa landasannya memperbolehkan? Landasannya adalah yang sudah disebutkan tadi riwayat-riwayatnya. Suatu hari Nabi SAW sedang sholat berjamaah dan posisinya Nabi imam tetap. Betul atau tidak? Jemaah, ayo interaksi. Nanti saya kayak ngomong sendiri. Paham nggak jemaahnya? Saya ulang. Suatu hari Nabi SAW sholat berjamaah. Posisinya Nabi di situ sebagai imam tetap. Ada orang terlambat. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau bersedekah? Temani orang itu sholat. Supaya yang terlambat ini tetap dapat pahala berjamaah. Nabi imam tetap, Nabi yang suruh. Siapa yang mau temani dia sholat? Berarti akan ada jamaah kedua. Nah, itu yang dimaksud oleh Syekh Syazri tadi. Menentukan hukum bukan dengan hikmah. Bukan dengan nanti Syekh kalau kita memperbolehkan nanti orang banyak yang suka terlambat. Itu hikmah. Menentukan hukum pakai apa? Dalil. Dalilnya justru mendukung memperbolehkan. Karena Nabi sendiri yang malah suruh. Ayo siapa yang mau bersedekah, temani dia sholat. Kata Imam Asy-Syaukani, yang berdiri siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka pendapat yang lebih didukung dengan dalil adalah yang memperbolehkan jamaah kedua dan seterusnya meskipun ada imam tetap. Nah, dulu waktu awal-awal saya pulang dari Saudi, banyak ikhwan-ikhwan yang akhirnya saya bilang, antum kenapa kok sholat sendiri-sendiri? Itu tadi, seperti yang saya ceritakan, mereka bilang kami pernah dengar dari kajian Ustadz Fulan, katanya tidak boleh ada jamaah berikutnya.
Saya bilang kalau saya pribadi, saya lebih condong boleh. Justru kalau antum terlambat karena suatu uzur, kemudian dilarang untuk berjamaah, malah antum betul-betul kehilangan pahala berjamaah. Justru kalau kita bolehkan, malah antum dapat kesempatan pahala berjamaah meskipun hari itu antum terlambat. Apalagi untuk orang yang uzur, karena banyak orang yang setiap harinya terlambat itu karena uzur. Begitu. Lanjut. Juga dalam hadis yang menunjukkan disyariatkannya masuk bersama orang yang mengerjakan salat sendirian, meskipun orang yang masuk itu telah mengerjakan salat jamaah. At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan, yang demikian itu merupakan pendapat lebih dari satu orang ulama dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan lainnya dari kalangan para tabi'in. Ya. Semakin kuat pendapat yang membolehkan karena ini pendapat banyak sahabat Nabi. Banyak pendapat tabi'in. Ini harus distabiloi teman-teman. Kata-kata pendapat ini apa namanya tadi? Mana tadi? Yang demikian itu merupakan pendapat lebih dari satu ulama dari para sahabat Nabi. Dan pendapat para sahabat Nabi itu pendapat yang sangat kuat. Lebih kuat daripada ulama-ulama yang setelahnya. Bila para sahabat Nabi ramai berpendapat demikian. Lanjut. Mereka mengatakan tidak ada masalah bagi orang-orang untuk mengerjakan salat jamaah di masjid yang di dalamnya sudah dilaksanakan salat jamaah. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq. Ya, ini yang saya sebutkan tadi di antara pendapat di antara yang ulama yang memperbolehkan adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu. Terus? Inilah pendapat yang benar. Didasarkan pada keumuman dalil-dalil yang menunjukkan bahwa salat jamaah itu lebih baik daripada salat sendirian dengan pahala 27 derajat. Ya. Justru kalau dilarang, malah orang-orang kehilangan pahala berjamaah. Sementara ada banyak orang yang terlambat itu karena uzur. Lanjut. Juga didasarkan pada hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, di dalamnya disebutkan, wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah, wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Wa man kathura fahuwa ahabbu ila Allah ta'ala. Sesungguhnya salat seseorang dengan seseorang lainnya lebih suci daripada salat sendiri. Salatnya dengan dua orang lebih suci daripada salatnya dengan seseorang. Semakin lebih banyak akan lebih disukai oleh Allah yang Maha Tinggi. Ya. Mungkin lebih suci itu diganti jadi lebih baik. Ya. Maksudnya lebih baik itu apa? Lebih banyak pahalanya. Terus? Orang yang mengatakan keutamaan salat jamaah itu dikhususkan bagi salat jamaah yang pertama saja, dia harus mengemukakan dalil khusus karena sekedar pendapat bukanlah sebagai hujjah. Ya. Kata penulis, "Wa man qala inna fadla al-jama'ati yakhtassu bil jama'ati al-ula, fa 'alaihi ad-dalil al-mukhassis wa mujarrad ar-ra'yi laysa bihujjah." Ini penekanan beliau. Siapa yang berkata bahwa pahala berjamaah itu hanya untuk yang bersama imam pertama, maka dia harus mendatangkan dalil yang mengatakan demikian. Dengan kata lain, tidak ada dalil yang bilang begitu. Justru yang ada, Nabi menyuruh orang untuk menemani yang terlambat sambil berkata, siapa yang mau bersedekah. Ya. Justru itu memperkuat adanya pahala buat orang-orang yang terlambat sekalipun bila memang ada teman jamaahnya. Bila ada teman berjamaahnya. Bila dia nggak ada teman, maka yang sudah selesai sholat disuruh nemani. Lanjut. Telah ditegaskan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya pada suatu hari dia mendapatkan beberapa orang yang telah mengerjakan sholat, lalu dia mengumpulkan para sahabatnya kemudian mengerjakan sholat jamaah bersama mereka. Ya. Berarti di antara sahabat Nabi yang berpendapat bolehnya untuk ada jamaah baru adalah Anas bin Malik, karena Anas bin Malik termasuk yang mempraktekannya. Lanjut. Yang dimasukkan adalah bahwa jamaah kedua disyariatkan bagi orang yang tertinggal dari sholat jamaah pertama. Itulah hukum pokok yang berlaku dan tidak keluar dari ketentuan tersebut kecuali dengan dalil. Ya, artinya tidak boleh dikatakan tidak boleh kecuali dengan dalil. Dan yang melarang untuk membuat jamaah baru itu tidak dengan dalil, tapi dengan apa tadi? Dengan hikmah saja. Dan menentukan hukum bukan dengan
hikmah, melainkan dengan dalil. Ada catatan kaki yang kita lewati? Coba dibaca ulang. Nomor 216 atau nomor 3 di buku bahasa Arab. Halaman 550. Catatan kaki nomor 216 halaman 608. Pengulangan salat jamaah di suatu masjid itu memiliki beberapa macam. Ya, ada beberapa model orang mengulangi jamaah di dalam masjid. Di antaranya yang pertama, pengulangan salat jamaah itu merupakan sesuatu yang sudah dijadwalkan. Artinya di masjid itu selalu terdapat 2 kali jamaah. Jamaah pertama, jamaah kedua, atau lebih. Yang demikian itu disebut bid'ah. Ya. Kalau bentuknya adalah memang sudah selalu terjadwal. Di dalam satu masjid mesti ada 2 kali sholat jamaah. Misalnya zuhur 1, zuhur 2. Asar 1, asar 2. Selalu demikian karena misalnya dibuatlah adanya imam 1 dan imam 2. Meskipun dengan faktor misalnya masjidnya terlalu kecil, jamaahnya banyak, makanya kita bikin 2 kloter dan selalu terjadwal demikian, maka ini adalah bid'ah. Mengada-ngada. Ya, tidak boleh demikian. Karena inilah yang membuat hikmah tadi. Karena pendapat yang membolehkan seperti ini terjadwal imam 1, imam 2, imam 1, imam 2. Inilah yang dikhawatirkan oleh yang melarang. Apa yang dikhawatirkan tadi? Khawatirnya jemaah sudah minum aqua. Ulang ya. Saya ulang. Kalau apa tadi? Saya ikut-ikutan salah ngomong. Tunggu dulu. Saya ulang. Pendapat yang pertama, bentuk yang pertama ini bila diadakan, dibikin di satu masjid itu ada zuhur 1, zuhur 2, asar 1, asar 2, dan seterusnya. Dibikin ada imam 2 kali. Justru inilah yang membuat hal yang dikhawatirkan oleh yang melarang. Yang melarang tadi pendapat. Yang kedua, apa yang dikhawatirkan? Khawatirnya ada orang yang nanti akan kebiasaan dan selalu mengandalkan jamaah yang kedua. Nah, ini yang dikhawatirkan. Khawatirnya kan orang bilang gampang, nanti aja masih ada jamaah kedua. Karena itu selalu rutin dan itu terjadwal. Begitu. Lalu Ustaz, apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama tadi jamaah kedua, ketiga dan seterusnya tidak ada jadwalnya. Kasuistik. Kalau lagi ada yang terlambat aja. Ya, tidak disediakan imam. Begitu. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada jamaah yang kedua, ya yang terlambat ya berarti nggak dapat apa-apa. Adapun di bentuk yang pertama ini memang sengaja selalu dibuat 2 kali. Ya. Ustadz, bagaimana kalau yang itu sholat Idul Fitri di masjidnya terlalu kecil, jamaahnya terlalu banyak, lalu dibikin 2 kloter? Kita bilang tidak masuk. Ini masuknya dalam sholat 5 waktu, bukan di bentuk pertama. Ya. Masih ada bentuk kedua dan seterusnya. Coba dibaca. Yang kedua, pengulangan jamaah itu merupakan sesuatu yang tidak biasa dilakukan. Ya. Model yang kedua adalah adanya pengulangan jamaah, tapi itu bukanlah sesuatu yang dirutinkan, melainkan kasuistik saja. Contoh, mau sholat Id tapi mendung-mendung, bahkan sudah mulai rintik-rintik. Orang yang tadinya mau sholatnya di lapangan masuk ke mana? Masuk ke masjid. Nah, karena sudah banyak yang di masjid, sudah mau mulai sholat Id, banyak yang tidak dapat soft, akhirnya terpaksa sebagiannya nunggu dulu di luar. Selesai kloter 1, kemudian gantian, yang kloter 1 ke belakang, yang tadinya di belakang dan di luar suruh masuk kloter 2. Ini terjadi karena kasuistik. Gara-gara apa tadi? Hujan. Ini berarti bentuk kedua. Lanjut. Imam yang sesuai jadwal atau imam rawatib adalah yang mengerjakan sholat di masjid. Tetapi terkadang memang ada yang tertinggal 2 atau 3 orang atau lebih karena suatu alasan. Ya. Ini model yang tadi terjadi di zaman Nabi. Ada orang yang terlambat lalu Nabi suruh untuk temani. Dan inilah yang masuk dalam pembahasan kita. Terus? Inilah letak perbedaannya. Salah terjemah itu. Apa katanya? Inilah letak perbedaannya. Salah ya.
Di sini inilah yang diperselisihkan para ulama. Masalah inilah yang diperselisihkan para ulama. Fahadha huwa mahallul khilaf. Inilah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Bukan di sinilah letak perbedaannya. Beda apa? Nanti tolong dikoreksi, teman-teman korektor. Terus? Inilah yang diperselisihkan para ulama. Ada di antara orang yang berpendapat bahwa tidak perlu dilakukan pengulangan salat jamaah, tetapi mereka cukup mengerjakan salat sendiri. Itu kata orang diganti jadi ulama. Karena memang bukunya juga tulisnya ulama. Faminal ulama, di antara para ulama ada yang berpendapat, bukan orang. Dan ini tips juga buat teman-teman yang mau menerjemahkan buku. Kalau teman-teman menerjemahkan tentang ikhtilaf, maka jangan bilang orang. Karena di dalam Islam tidak dianggap perbedaan antara orang dengan orang. Yang teranggap adalah perbedaan pendapat di antara ulama dengan ulama. Ya. Masyarakat kita berbeda pendapat, tidak akan diperhitungkan. Orang awam tidak diperhitungkan pendapatnya. Dan orang awam tidak boleh membuat ikhtilaf. Orang awam harus ikut para ulama. Kalaupun ada ikhtilaf di kalangan mereka, haruslah ikhtilaf yang ada di para ulama. Tidak boleh orang awam membuat pendapat baru, yang membuat pendapat baru ini menimbulkan ikhtilaf. Ya. Orang awam tidak diperhitungkan dalam ikhtilaf. Maka dalam menerjemahkan juga jangan bilang orang-orang berpendapat atau orang berbeda pendapat. Terus, coba diulang. Di antara para ulama, ada di antara ulama yang berpendapat bahwa tidak perlu dilakukan pengulangan salat jamaah, tetapi mereka cukup mengerjakan salat sendiri. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa salat jamaah itu harus diulangi. Inilah yang benar dan sahih. Demikian itulah pendapat mazhab Hambali dengan dalil-dalil yang disebutkan di dalam kandungan risalah ini. Ya. Pendapat yang kedua, inilah yang ada ikhtilaf ulama. Manakala ada imam tetap, atau imam rawatib namanya, apakah boleh ada jamaah kedua dan seterusnya? Sebagian berpendapat tidak boleh, dan sebagian lagi pendapat mengatakan boleh. Pendapat yang lebih kuat yang memperbolehkan. Lanjut. Yang ketiga, masjid berada di jalanan manusia atau di tengah-tengah pasar, sehingga 2 atau 3 orang mengerjakan salat lalu keluar, kemudian yang lainnya mengerjakan salat. Tidak ada paksaan untuk mengulangi salat jamaah di masjid ini. Ya. Pendapat yang ketiga adalah untuk masjid yang ada di jalanan dan di pasar. Ini berarti masjid yang tidak ada imam tetapnya. Boleh dicatat dekat situ. Bentuk yang ketiga, beri catatan, catatannya adalah masjid ini tidak ada imam tetapnya. Sudah? Berarti perbedaan pendapat, berarti perbedaan antara bentuk yang kedua dan ketiga apa? Bentuk yang kedua ada imam tetap. Bentuk ketiga tidak ada imam tetap. Lanjut. Di dalam kitab Al-Majmu', Imam An-Nawawi mengatakan, jika suatu masjid tidak memiliki imam yang pasti, menurut ijma tidak dimakruhkan untuk mengerjakan salat jamaah kedua. Ya. Maka untuk masjid yang tidak ada imam tetap, maka ini tidak ada ikhtilaf. Mau jamaahnya berantai-rantai boleh-boleh saja. Selesai imam yang ini salam, muncul jamaah berikutnya. Selesai yang ini salam, jamaah berikutnya. Ini kalau teman-teman pergi umroh, semoga yang belum pernah Allah mudahkan. Berangkat dari Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah, ke Jeddah. Kalau misalnya bisnya mampir, ya, ini rata-rata masjid yang tidak ada imam tetapnya. Saya bilang rata-rata, karena sebagian yang besar juga ada imam tetap. Adapun masjid-masjid kecil yang di situ nanti ada tempat buang air, di situ ada orang bilang apa? Rest area. Nah, itu masjid-masjid yang tidak ada imam tetap, maka ini tidak masuk dalam pembahasan. Yang ada ikhtilaf tadi, dari awal saya suruh jamaah untuk mencatat, adalah masjid yang ada imam tetap. Ustadz, bagaimana kalau ada mall-mallnya ada imam tetap, contohnya BC? Maka masuk dalam pembahasan masjid dengan imam tetap.
bukan masjid pasar. Karena ada juga masjid pasar, ada imam tetap. Nah, bisa dipahami ya? Catatan kaki 223. Catatan kaki 223 halaman 611. Al-Bukhari, Kitab Al-Adhan, bab salatul jamaah, sebelum hadis nomor 645 pada terjemahan bab, lafaznya berbunyi, Anas datang ke masjid, sedang salat jamaah telah dilaksanakan di sana. Kemudian dia mengumandangkan adzan dan iqamah, lalu mengerjakan salat jamaah. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan, disambungkan oleh Abu Ya'la di dalam musnadnya melalui jalan Al-Ja'ad Abu Uthman, dia bercerita, Anas bin Malik pernah bersama kami melewati masjid Banu Tha'labah dan dia menyebutkan hal senada. Dia berkata, hal itu terjadi pada salat subuh. Di dalamnya disebutkan, dia menyuruh seseorang untuk mengumandangkan adzan, lalu dia mengumandangkan adzan dan iqamah dan kemudian mengerjakan salat bersama sahabat-sahabatnya. Ya, skip. Ya, intinya perbuatan Anas bin Malik termasuk yang mendukung bolehnya jamaah kedua dan seterusnya meskipun ada imam tetap. Ada di catatan kaki nomor 225. Catatan kaki 225. Adapun hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mengerjakan suatu salat 2 kali dalam satu hari. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud. Ibnu Abdul Bar mengatakan, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rawahih bersepakat bahwa makna sabda Rasulullah SAW, janganlah kalian mengerjakan suatu salat 2 kali dalam satu hari, yakni seseorang mengerjakan salat wajib kemudian berdiri setelah selesai dan kemudian mengulanginya kembali salat wajib yang sama. Adapun orang yang mengerjakan salat kedua berjamaah dengan menganggapnya sebagai salat sunnah dalam rangka mengikuti perintah Rasulullah SAW dan sabda Rasulullah SAW kepada orang yang beliau perintahkan untuk mengulangi salat dalam jamaah. Sesungguhnya hal itu sebagai salat sunnah bagi kalian. Maka hal itu tidak termasuk orang yang mengulangi satu salat sampai 2 kali dalam satu hari. Karena yang pertama sebagai salat wajib, sedangkan yang kedua sebagai salat sunnah. Ya, situ dulu. Ada juga dalil atau hadis yang menyebutkan Nabi SAW berkata, janganlah kalian mengerjakan suatu salat 2 kali dalam satu hari. Maka yang dimaksud di sini adalah salat zuhur sudah selesai, dia ngulang lagi zuhur buat dirinya. Kalau bedanya dengan yang kasus Nabi suruh orang bersedekah itu apa? Itu dia sudah tunaikan zuhur atau asar yang wajib buat dirinya. Kemudian dia nemani orang niatnya salat sunnah. Kalau itu tidak apa-apa. Yang dimaksud di sini yang tidak boleh adalah sudah selesai zuhur, tak zuhur lagi. Sudah asar, tak asar lagi. Ini yang tidak boleh. Adapun nemani orang maka boleh karena Nabi yang menyuruhnya. Tunggu dulu. Sampai sini saja untuk nomor 9 ini. Jamaah ada yang mau bertanya? Kalau kotok itu boleh nggak? Apa? Kotok sholat yang ketinggalan mungkin masih remaja. Oh, berarti tidak masuk dalam pembahasan ini ya. Kalau dulu remaja meninggalkan sholat, apakah perlu dikodok sekarang ini? Bapak mau jawaban panjang atau pendek? Pendek aja. Tidak usah dikodok. Tapi memperbanyak sholat sunnah untuk menambal kekurangan yang terdahulu. Itu kalau jawaban pendek. Mau tak tambahin yang panjang dikit? Boleh. Yang panjang dikit adalah siapa yang meninggalkan sholat secara total maka dia kafir. Jadi siapa yang dahulunya waktu masa remajanya usia 20 sampai 30 tidak pernah sholat sama sekali, maka statusnya ketika itu adalah kafir. Dan setelah taubat berarti dia seperti orang masuk Islam. Bagaimana para sahabat Nabi waktu mereka masuk Islam? Adakah mereka bilang, ya Rasulullah saya mau bersyahadat? Oh ya silakan. Setelah syahadat terus Nabi bilang gini, kamu usia berapa? 40. Nah kamu balik berapa? 10. Berarti 30 tahun kamu ulangi semua sholatmu. Adakah Nabi bilang begitu? Tidak ada. Berarti enak toh jadi orang kafir saja mendingan waktu itu. Waktu itu.
Daripada kita bilang, oh dulu Anda Muslim. Kalau Anda Muslim berarti Anda punya hutang. Coba, nggak usah pakai kalkulator ya. 30 tahun kali 360 hari kali 5. Berapa memang tuh kali 17 rakaat. Nah. Kata Syekh Syazri waktu itu, berarti enak mana? Mendingan saya kafirkan saja atau saya bilang Muslim bagi yang tidak sholat sama sekali? Jawabannya, mendingan kafir sekali. Karena kalau tidak, maka antum punya hutang begitu banyak. Coba di sini ada kalkulator. Saya penasaran. Orang baru tobat usia 30 misalnya, baru ikut kajian. Berarti dia usia 30, dikurangi baliknya kira-kira 10 tahun. Berapa? 20. Ini 20 tahun dikali 365 hari. 7.300 hari dikali 5 waktu. 36.500 kali salat yang terhutang dikali 17 rakaat. 547.500 rakaat. Sanggup? Nah, mendingan pendapat yang mengatakan kafir aja sekalian. Jadi sebagaimana sahabat Nabi ketika masuk Islam tidak ada tanggungan. Karena begitu masuk Islam Nabi bilang kalau gitu kamu sudah intinya yang dulu Allah ampuni. Yang penting betul-betul taubat. Begitu. Nah, panjang kan jadinya? Pertanyaannya yang nomor 9 ya. Bapaknya jangan diikuti. Anda usah dulu. Oh, yang nemani tadi kayak Abu Bakar itu, yang nemani ke belakang, terus ada orang terlambat ditemani sholat bareng, dia jadi imam atau jadi makmum? Jawabannya tergantung siapa yang lebih bagus bacanya di antara mereka. Kalau mereka saling kenal, misalnya saja yang ke belakang ini ikhwan, yang terlambat ini misalnya ustadz, biasanya yang ngimami siapa? Biasanya ya, biasanya yang ngimami ustadz. Tapi kalau dibalik, ustadznya bilang antum terlambat akhi, iya, sini tak temani. Berarti yang tadi ini sudah selesai sholat kan ustadznya, dia yang jadi imam, sementara dialah yang nemani. Kalau yang terlambat tadi ustadznya, berarti yang terlambat yang mengimami. Jadi tergantung siapa dari mereka yang lebih bagus bacanya atau lebih banyak hafalan Qurannya. Ada pertanyaan? No, sesuai nomor 9 ya, jangan keluar. Apakah menemani sholat seseorang itu termasuk sholat yang mempunyai sebab? Apakah menemani orang yang terlambat sholat itu termasuk sholat zawatul asbab? Iya, masuk. Itu sholat dalam rangka menemani orang yang terlambat. Boleh. Misalnya selesai sholat asar, harusnya kan tidak ada badiahnya. Ya kan? Ada yang terlambat. Terlambat dari mana? Udah tahu tuh Pak GM itu dari tadi tidak selesai-selesai dia ngomong, saya keluar aja tinggal katanya. Sementara sudah selesai di sini. Cinta temani. Kita sholat bareng. Padahal ini tadi sudah selesai sholat asar. Padahal setelah asar biasanya tidak ada ba'diyahnya, tidak ada sholat sunnah lagi sampai intinya kan itu waktu terlarang. Bisa dipahami ya? Berarti boleh saja. Sekarang nomor 10. Silakan. Poin J, barang siapa sudah mengerjakan salat kemudian dia mendapatkan salat jamaah lagi, maka hendaklah dia mengulanginya bersama mereka sebagai ibadah sunnah. Ya. Kalau kasus yang pertama, perhatikan jamaah. Kasus yang kita bahas di nomor 9, ada orang belum sholat, ternyata di masjid yang ada imam tatapnya sudah selesai sholat. Kasus di nomor 10 adalah ada orang justru sudah sholat duluan di sana. Begitu masuk orang di sini belum sholat, jadi dibalik. Paham? Kayaknya yang ngomong paham sedikit aja. Paham ya? Pak Agung? Berarti belum paham. Saya ulang. Kasus di nomor 9 yang dari tadi kita bolak-balik ngomongnya ini, kasusnya adalah
di dalam masjid orang sudah selesai sholat bersama imam tetap. Lalu ada orang terlambat belum sholat. Kasus nomor 10 yang mau dibahas adalah sebaliknya. Di masjid ini belum sholat. Sementara ada orang yang masuk masjid, dia sudah sholat. Contohnya kayak apa? Contoh ada kajian subuh di masjid bandara. Daurah misalnya, subuh-subuh. Ada orang sholatnya di Basarnas, sudah selesai. Terus dia nanya, kok di Basarnas kok dikit betul orangnya subuh hari ini? Pada kemanaan? Ada daurah di bandara. Oh ya kah? Ah, tak ke sana. Sudah selesai sholat subuh, dia ke bandara. Ternyata di sini orang belum sholat. Mas, sudah sholat belum? Belum. Soalnya Ustadz belum datang. Gitu. Jadi nunggu Ustadz. Begitu. Nah, apa yang dia lakukan? Begitu iqamat dia duduk aja kah atau ngapain? Nah, ini bacanya di nomor 10. Kata penulis, siapa yang sudah sholat kemudian dapat jamaah lagi yang baru mau sholat, maka hendaklah dia ulangi sholatnya bersama mereka, dan sholat yang kedua dihitung sunnah. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Nabi SAW bersabda, barang siapa, bagaimana sikapmu jika engkau dipimpin oleh umara yang suka mengakhirkan sholat dari waktunya atau menangguhkan sholat dari waktunya? Dia berkata, aku katakan, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku? Beliau SAW bersabda, Sholli salata li waqtiha. Sholli salata li waqtiha. Saya baca di sini biar cepat. Sholli salata li waqtiha, fa in adraktaha ma'ahum fasalli fa innaha laka nafilatun wa la taqul inni qad shallaitu fala usalli. Kerjakanlah salat pada awal waktunya. Jika kamu mendapatkan salat itu bersama mereka, ulangilah kembali karena sesungguhnya itu menjadi ibadah tambahan bagimu. Dan janganlah kamu mengatakan, sesungguhnya aku telah mengerjakan salat sehingga aku tidak perlu salat lagi. Ya. Jelas ya? Dan ada penekanan dari Nabi, wa la taqul inni qad shallaitu fala usalli. Janganlah kamu bilang, saya sudah salat, jadi saya tidak usah sholat. Jadi yang tadi kasusnya dia datang dari Basarnas sampai di masjid bandara, belum pada sholat toh? Ya belum. Kenapa? Ustadznya belum datang. Oh ya. Tiba-tiba ustadznya datang, terus iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Dia malah duduk. Ketika sholat, enggak, saya sudah sholat tadi di bandara, di Basarnas. Jadi saya tidak usah sholat. Nah, kata Nabi, jangan bilang begitu. Karena kalau kamu ikut bersama mereka, sholatmu yang kedua dihitung sunnah. Lanjut. Juga didasarkan pada hadis Yazid bin Al-Aswad yang di dalamnya disebutkan, Idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilatun. jika kalian berdua sudah mengerjakan salat di kediaman kalian, kemudian kalian mendatangi salat jamaah di masjid, kerjakanlah salat bersama mereka, karena sesungguhnya ia sebagai ibadah sunnah bagi kalian berdua. Ya. Kenapa dia bilang kalian berdua? Ini ada ceritanya. Ceritanya Nabi SAW selesai salam, Nabi berbalik ke belakang. Setelah balik ke belakang, luar kelihatan ada dua orang belum. Setelah berbalik ke belakang, dilihat di luar itu ada orang yang tidak sholat. Kok duduk-duduk, kok tidak sholat? Kan kalau baru sholat kan pasti ada di dalam masjid. Posisi duduknya pun mungkin masih kelihatan, masih iftiroshka, tawarruka. Kok malah di luar duduk-duduk? Maka Nabi suruh satu orang, panggil itu yang dua. Yang dua orang masuk dalam keadaan ketakutan, khawatir dimarahi. Nah, Nabi tidak marahi mereka, Nabi cuma tanya, kenapa kalian berdua tidak sholat? Maka orang berdua ini bilang, oh kami tadi sudah sholat di tempat kami. Nah ini potongan belakangnya. Nabi bilang apa? Jika kalian berdua sudah sholat di tempat kalian, kemudian kalian dapati ada jamaah di dalam masjid, maka kerjakanlah sholat bersama mereka, dan sholat kalian yang kedua dihitung sunnah. Lanjut. Dalam sebuah lafaz disebutkan, jika salah seorang di antara kalian sudah mengerjakan salat di rumahnya, kemudian dia mendapatkan imam di masjid belum salat,
hendaklah dia salat bersamanya karena sesungguhnya salat itu sebagai amalan sunnah baginya. Juga didasarkan pada hadis Mihjan yang di dalamnya disebutkan Rasulullah SAW bertanya, apa yang menghalangimu mengerjakan salat? Bukankah kamu ini seorang muslim? Mihjan menjawab, benar, hanya saja aku sudah mengerjakan salat bersama keluargaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, Idza ji'ta fasalli ma'an nasi wa in kunta qad shallait. jika kamu datang ke masjid, salatlah bersama orang-orang meskipun kamu sudah salat. Serta didasarkan pula pada hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, juga pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hanya Allah pemberi taufik dan hidayah ke jalan yang lurus. Ya. Saya kira ini jelas. Karena ini juga bukan baru pertama kalinya kita bahas ini. Bahasan ini mungkin sudah pernah kita bahas di sini, kemudian di BDI dan di berbagai kajian yang lain, bahwa disunahkan kalau kita masuk dalam masjid ternyata masih ada orang yang baru mau sholat, atau kita sudah sholat di tempat yang lain lalu kemudian kita dapati ada jamaah yang belum sholat. Salah ngomong. Ya. Apa tadi saya ngomong? Bahwa apabila kita sudah sholat di tempat yang lain, kemudian kita masuk ke dalam masjid dan ternyata jamaahnya belum sholat, maka sholatlah ikut bersama mereka dan dihitung sunnah. Ada yang mau bertanya? Untuk nomor 10 ini saja. Tadi kan kasusnya dia datang ke masjid yang kajian tadi pada sholat subuh, sementara belum sholat, belum diadakan sholat. Bagaimana kalau sudah dilaksanakan sholat, sudah selesai rakaat pertama masuk rakaat kedua, apakah tetap harus ikut? Itu tadi kan kasusnya dia pindah ke masjid bandara belum sholat. Bagaimana kalau dia dapati jamaahnya masih rakaat 1 misalnya? Maka iya, ikuti saja. Sholat yang kedua dihitung sunnah. Ada bertanya? Tidak ada. Isya jam berapa itu? 19 berapa ya? 1 menit lagi. Ini kalau dilanjutkan masih panjang tentang masbuk. Jadi kita tunda dulu. Ada yang mau bertanya? Tadi antum tanya apa, Mas? Menyambung Bapak tadi. Semoga sudah lupa pertanyaannya. Lupa sudah. Ayo sudah. Ada yang bertanya? Jadi pada saat salam apakah dia menambah rakatnya? Ini yang terlambat tadi. Dia ini kasusnya sholat isya. Pas dia datang rakaat 3. Waktu imamnya salam, apakah dia nambah 2 atau ikut salam saja? Coba. Pertanyaannya lucu ini. Jawabannya nambah 2. Karena yang dimaksud ini adalah mengulang sholat yang sudah dikerjakan tadi, yang sudah selesai. Tapi sholat yang kedua ini karena ngikut jamaah yang sedang sholat, maka ngikutnya adalah ngikut sholat isya yang kedua. Bukan ba'diyah, bukan tak niatkan ba'diyah aja. Bukan, yang dimaksud adalah ikut isya lagi. Azan? Azan kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saya ringkas dulu apa yang sudah dibahas. Di masjid itu ada beberapa model orang ngulang sholat. Model pertama adalah sengaja dibikin dua imam, 2 kali kloter, dan itu memang selalu dijadwal. Maka ini perbuatan bidah. Dan ini justru mengajak orang untuk suka terlambat. Inilah yang dikhawatirkan oleh sebagian ulama yang melarang untuk model yang kedua. Model yang kedua adalah mengulang karena kasuistik. Dan di masjid itu ada imam tetapnya. Untuk mengulang karena kasuistik dan di situ ada imam tetap, boleh atau tidak boleh? Ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain memperbolehkan. Alasannya adalah karena Nabi sendiri yang mengajak orang untuk bersedekah dengan cara menemani yang terlambat untuk sholat berjamaah. Disuruh orang yang sudah sholat menemani yang terlambat berjamaah dengan kata-kata siapa yang mau bersedekah. Sebagian ulama ada yang melarang seperti Imam Malik, Imam Syafi'i. Alasannya adalah khawatirnya nanti orang suka menyengaja terlambat karena mengandalkan kloter 2 dan seterusnya. Pendapat yang benar, hukum itu dibangun di atas dalil, bukan hikmah. Tapi hikmah ini benar kalau kasusnya ada yang pertama, yang memang sengaja dijadwal 2 kloter. Model yang ketiga adalah masjid itu tidak ada imam tetapnya, seperti masjid atau musola kecil yang ada di mall atau yang lainnya. Memang sengaja dipersiapkan untuk sekedar sholat berjamaah tanpa adanya imam tetap. Maka ini mau berkelapa kloter pun boleh, tidak masuk dalam pembahasan yang ada ikhtilafnya. Yang ada ikhtilaf ini kalau ada imam tetap. Terus barang siapa yang sudah selesai sholat, kemudian dia dapati di satu masjid jamaahnya belum sholat, maka sholatlah bersama mereka, karena sholat yang kedua dihitung sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada pertanyaan. Bima ambil. Saya pernah sholat maghrib di masjid setelah dikumandangkan azan. Kemudian imam masuk untuk memulai sholat. Apakah saya lanjutkan sholat atau dibatalkan ikut imam? Ini dibahasnya di sini, ya kan? Baru 2 minggu lalu kah? Tentang apa ya? Tentang apa waktu itu? Ya, kok jadi blank saya? Ya, pokoknya sudah pernah dibahas di sini. Saya ulang pertanyaannya, pernah sholat maghrib di masjid, kemudian ternyata imamnya masuk untuk iqomat, sementara saya masih berada dalam sholat. Apakah saya batalkan atau saya lanjutkan saja? Jawabannya ada 3. 4. Jawabannya, ketika orang sedang sholat sunnah dan imamnya masuk lalu kemudian dikumandangkan iqomat, maka posisi ada 3. Pertama, baru masuk maka tidak boleh lanjutkan, harus batal. Maaf, yang baru masuk tidak boleh sholat sunnah.
harus ikut sholat wajib. Posisi yang kedua, sudah sholat sunnah, tapi masih di awal-awal, maka ini harus batal, ikut sholat wajib. Posisi yang ketiga, sudah dari tadi sholat sunnah, dan sudah hampir habis, maka lanjutkan saja. Standarnya adalah, kalau yakin bisa takbiratul ihram bersama imam, maka lanjutkan saja. Toh iqamat itu juga kadang panjang. Jika imam berantai, yang akan mengimami adalah makmum yang sebelumnya berjamaah dengan imam tetap, dan hal itu terjadi seterusnya sampai berulang kali, apakah masih diperbolehkan dan terhitung pahala berjamaah? Jawabannya iya. Toh ini nggak janjian juga kan? Bukan janjian juga, nanti kita tiap zuhur ini ya, aku terlambat, nanti kamu yang imami ya. Kamu sholat duluan, nanti aku terlambat, kamu temani aku. Kalau sudah janjian dan itu dirutinkan, ini masuk dalam bid'ah nanti. Seseorang yang tanpa uzur yang jelas, apakah benar tidak ada sholat baginya? Apakah berarti seseorang yang sholat di rumah laki-laki tanpa adanya uzur, maka sholatnya tidak terhitung? Jawabannya ada ikhtilaf ulama. Kembali kepada masalah sholat di masjid itu wajib atau bukan wajib. Kalau dikatakan wajib, lalu ada orang tidak ada uzur malah sholat di rumah, maka dia berdosa, tapi sholatnya sah. Tapi dia tetap berdosa karena meninggalkan kewajiban. Kalau dikatakan tidak wajib, maka orang ini tetap sah sholatnya dan dia dapat pahala, tapi pahala sendirian, atau pahala sebatas sholat di rumah. Ya. Wallahu a'lam, memang ini ada ikhtilaf ulama. Saya pribadi lebih condong orang yang tidak ada uzur malah sholat di rumah, tidak pergi ke masjid, maka sholatnya sah, tapi dia berdosa karena tidak menunaikan kewajibannya. Dan sholatnya sah, tapi tidak dikasih pahala, karena dia mengerjakannya dengan cara melanggar ketentuan kewajiban pergi ke masjid bagi yang tidak ada uzur. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.